besar. Kapan? Anta saddaqa wa anta sahihun. Bersedekah ketika sehat. Jadi ketika sehat kau Pak Ibu, itu sedekah yang paling besar nilainya. Bakok ketika sehat, sebab ketika sehat kau piti sedekah, ketika sakit kau ndak berguna. Ndak ada nilai sedekah ketika sakit. Ibu kalau sakit diminta orang piti 10 juta bagian ikut tu Pak. Ya nak? Kau ketika sakit kau ndak berguna harap tu Pak. Ya, ada orang-orang menjual tisu, menjual sapu lidi, beli itu Pak. Apa memang tak butuh barang tu tapi bersedekah kayaknya. Dia tak selalu membeli kau kena butuh lah Pak. Dia tak mau meminta-minta kepada kita. Dia malu meminta. Maka caranya kita beli barang dia walaupun kita tak butuh, sedekah untuk dia. Kata Allah, ma indallah ma indakum yanfat wa ma indallahi baqa. Apa yang kau simpan itu hilang. Apa yang kau titipkan pada Allah itu yang kekal abadi. Ada orang kau pak harap tu awakku yang awak sedekahkan sadonya. Ya kan? Memang Abu Bakar begitu. Tapi anak Abu Bakar tak beda sama je anak awak lah. Anak Abu Bakar kau lah terdidik dengan baik. Anak awak kau dia kan ratus sedekahkan sado paknya cakik. Sedekah yang paling besar nilainya kan kepada memenuhi kebutuhan keluarga. Di istri, anak-anak kita memenuhi kebutuhan pokok makan minum. Itulah sedekah yang paling besar. Kata Nabi, sahabat bertanya Rasulullah, saya punya Allah wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas bagaimana informasi Al-Quran tentang penyesalan-penyesalan manusia di sepanjang perjalanannya menuju Tuhan. Jadi kita ini Bapak Ibu akan menuju perjalanan panjang menuju Tuhan. Dan setiap perjalanan itu ada penyesalan. Nah, saya sampaikan supaya kita tidak masuk orang yang menyesal itu kelak. Karena begini, Bapak Ibu kalau baca surat Al-Baqarah 197, kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Carilah bekal sebanyak-banyaknya, kata Allah. Sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Jadi kita di dunia ini Bapak Ibu oleh Allah disuruh mencari bekal sebanyak-banyaknya. Kalau Bapak Ibu disuruh mencari bekal, itu tandamu kemana itu? Tandamu berjalan jauh itu. Ya tak Pak? Kalau Bapak Ibu tidak akan berjalan, tidak perlu bekal tuh. Bekal itu kita butuhkan karena kita hendak berjalan. Maka kata Allah tazawwadu. Ya, tazawwadu itu kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Karena pola kata zawwada itu menunjukkan makna taksir dalam bahasa Arab. Banyak. Jadi jangan berbekal yang sedikit. Kenapa? Perjalanan kamu itu jauh, panjang. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih. Wahai manusia, engkau akan melakukan perjalanan jauh untuk menemui Tuhanmu. Nah karena itu kata Allah, tazawwadu, kau kumpulkan bekalmu sebanyak-banyaknya. Jadi kita di dunia ini Bapak Ibu tidak untuk bersenang-senang Pak. Orang mengumpulkan bekal mana bersenang-senang Pak. Di dunia ini berpayah-payah karena kita sedang mengumpulkan bekal untuk menempuh perjalanan panjang. Dan perjalanan belum mulai. Belum mulai perjalanan kita, baru mau mengumpulkan bekal untuk melanjutkan perjalanan itu. Nah, yang tidak berbekal, yang kurang bekal akan mengalami penyesalan-penyesalan di setiap stasiun-stasiun kehidupan. Jadi Bapak Ibu akan melewati banyak stasiun nanti itu. Ada pemberhentian-pemberhentian hatta
famulaki, sampai kita bertemu dengan Tuhan. Jadi tidak satu stasiunnya Pak, haltenya banyak tuh Pak. Nah setiap halte itu kita akan menyesal kelak di akhirat. Nah kita akan lihat di halte mana saja kita menyesal. Dan apa penyesalan kita di halte-halte itu. Di tempat-tempat pemberhentian itu. Baik. Pertama kita lihat surah Al-Munafikun ayat yang ke-10. Apa kata Allah? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah, satu fase yang akan kita lewati nanti namanya al-maut, kematian. Jadi kematian itu Bapak Ibu gerbang menuju akhirat. Kita belum masuk akhirat tapi gerbangnya sudah dibuka oleh Allah. Apa gerbang akhirat itu namanya al-maut. Ya. Ketika kematian datang, nah ini gerbang sudah dibuka nih Pak. Ibarat nih check-in mau dimulai nih Pak. Udah mau check-in kita nih Pak. Jadi kematian itu adalah check-in kita menuju perjalanan yang panjang. Belum berjalan juga tapi sudah check-in, mati. Apa yang terjadi saat check-in itu? Kata Allah, manusia akan berkata, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ya Tuhan, bisa tak ditunda waktu check-in? Kira-kira gitulah. Jangan matikan dulu, tolong tunda mati saya dulu. Untuk apa? Saya ingin bersedekah dulu. Jadi Bapak Ibu, satu yang disesali manusia saat dia hendak check-in itu, hendak mati itu adalah kurang sedekah. Gitu. Jadi manusia itu menyesal kenapa dia tidak bersedekah dan dia minta tunda mati dulu biar dia bisa bersedekah. Jadi menariknya begini Pak. Orang ketika akan mati itu Pak, bukan minta tahajud Pak, bukan minta puasa, bukan minta haji, bukan minta umrah, minta sedekah. Kalau engkau tunda mati saya, jangan kau cabut dulu, saya bersedekah. Bukan tahajud Pak, bukan baca Quran, sedekah. Kenapa begitu Pak? Satu, sedekah ini ternyata amal yang paling besar penyelamatannya untuk manusia. Mulai dari matinya sampai nanti di akhirat. Itu kenapa kata Nabi, almar'u kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi hatta yuktama bainan nas. Semua orang akan diselamatkan oleh sedekahnya sampai perhitungan selesai nanti di akhirat. Jadi sedekah ini yang menyelamatkan Pak. Betul. Makanya kata Nabi, ittaqin nara walau bisyikki tamrah. Separuh korma yang kau sedekahkan bisa menutup pintu neraka. Bara hebatnya sedekah itu Pak. Separuh korma yang kita sedekahkan, bukan satu korma, separuh korma kata Nabi akan menutup pintu neraka. Dan itu tampak oleh manusia saat akan mati itu Pak, betapa hebatnya manfaat sedekah. Karena itu mereka minta bersedekah. Bukan minta tahajud Pak, minta sedekah. Kata Bapak Ibu jangan anggap remeh sedekah ini Pak. Ya, walaupun separuh korma. Ya. Itu kenapa kata Allah di surat Al-Insan ya, ayat 18 sampai 12 itu, ayat 8 sampai 12 itu. Nanti di akhirat, inna nakhafu min rabbina yauman abusan kamtarira. Besok manusia wajahnya pucat pasi, kusam, takut. Ya, di padang mahsyar itu berdiri 50.000 tahun lamanya. Kata Nabi, kata Allah, walakahum nadrata wa surura. Mereka kemudian ada yang wajahnya terang, sinar bercerah, ya bersinar, tidak ada takut, tidak ada payah, wajahnya cerah. Siapa mereka? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, yang di dunia senang memberi makan. Jadi memberi makan itu sedekah yang paling besar. Apa buktinya? Kata Nabi, ada seorang pelacur. Ghufira limra'atin mumisatin bikalbin rakiyin yalhas. Seorang pelacur dimasukkan ke surga, diampuni dosanya karena bersedekah memberi minum anjing yang kehausan. Tak hebat sedekah itu Pak. Jadi ibu-ibu yang ngacuk mantan makan dan kau ustaz yang tinggal di masjid itu aman. Cayolah kamu. Ya dah. Ibu-ibu yang jarang mantan makanan ke ustaz di masjid kau payah nanti itu. Cayolah kamu. Ya.
Ya, tapi kalau rajin ibu mantan makanan untuk ustaz yang tinggal di situ. Jangan kan ustaz wow saja dikasih minum, pelacur masuk surga, Pak. Apalagi ustaz. Oh. Sedangkan pelacur saja mengasih minum anjing kehausan saja masuk surga. Apalagi ustaz yang dikasih makan tu, Pak. Ada juga jamaah ni yang minta ke pengurus, Pak pengurus, ambo resign je lu. Resign mengatu ibu. Ya ambo dak mantan makanan karim untuk setahun ni lo. Rugi kadang ibu tu. Padahal ibu pertama diselamatkan Allah. Manusia kalau ada ibu-ibu yang tak pernah mengantarkan makanan untuk ustaz yang di masjid kok mati ibu tu menyasar ibu minta tambah duit untuk bagi makan masjid. Saya ini bukan pesanan ibu ya. Tak ada pesanan ni. Tak ada bisikan lagi. Ini tak ada bisikan ni. Ya, memang begitu. Allah sebut nanti baca di surah Al-Insan, ya surat 76 ayat 8 sampai 12. Manusia yang wajahnya seri bercahaya di hari kiamat di padang mahsyar, wayut imunat ta'am, yang suka bagi-bagi makan. Ya, hebat tu Pak, bagi makan tu. Ya. Jadi sedekah tu memang pahalanya kebaikannya begitu besar bagi yang bersedekah. Hingga separuh korma pun kita kasih tutup pintu neraka. Makanya ada sebuah cerita, ambo tak tahu ikut cerita apa benar. Tapi batu dan dulu Allahu alam lah, tapi itu cerita. Guru saya menunjukkan pentingnya sedekah. Jadi ceritanya gini katanya. Jadi dulu ya ada seorang suami menyuruh istrinya ya membali martabak. Ya, nyo KPK rajo keceknya ke istrinya. Tolong bali martabak ke ya, teragak beli martabak. Jadilah patingganlah piti untuk bali martabak. Kata ke istri tadi pailah ke rajo suami ko. Suami pai istri pailo ke pasar cari martabak. Piti untuk bali martabak warnanya laginya. Ko mengkiki tu suami ko. Ya toh. Suami sempili untuk bali martabak saja Pak. Martabak cik. Nah, badi-badi martabak bawa pulang menjalang ke janjang. Tibu pengemis. Assalamualaikum Bu, tak sedekah Bu. Tak ada piti lah. Ya, tapi suami tak meninggal piti untuk beli martabak saja Pak tinggalnya. Ya tu. Ada yang kata agen, mohon maaf Pak, kata ibu tadi, ambo tak ada piti lah Pak. Suami ambo tak meninggal piti untuk ambo. Tu ibu yang adonya. Iya martabak kok suami ambo lo teragak tadi kok nyakai piti untuk bali kok. Kecik apa orang mengatakan, martabak saya nak coba alu. Kau pengemis kau tot lah kau. Dah alu bu martabak saya dah alu saja. Ya tu. Pada perai itu tu. Martabak je lah ibu nak coba alu saja. Tu ibu ko lah timbangnya lah lah kau suami lah teragak lo je martabak. Martabak cik lo di balinya tu lah do pitinya. Jadi ni orang kau ngotot lo minta martabak kau nya sedekah. Sudahlah. Ibu akan jaga bawa lah pak martabak kau. Bawa lah. Terus yang pulang suami dia, tanyalah, dia beli martabak dia, lahir dah, mana? Itulah dah. Patu, tadi yang bola pulang beli martabak di pasar, pas ke masuk rumah datang orang mengemis minta tak sedekah, piti yang bola ada, tunya boleh, dia minta martabak tadi. Coba yo dari nagian martabak udah ada kinyo yo, berang suami maknyo lapak langsung ibu, ngetampa istrinya kok, pas kali tampa tu mati langsung, mati istri itu. Ya kalau mati dulu kan tak ada olah TKP bagailah tu. Ya kalau mati kuburan leh. Ya tu, mati disalatkan, dikuburkan sudah. Kan pergi langsung semua tu. Datanglah malaikat mungkar nakir. Ini cerita gitu. Tanyalah marrabuka atau marrabuki. Nyantuk saja Pak, tak terjawab dia. Wang amal seketik bukunya. Tak lo banyak amalnya. Ditanya oleh malaikat jadi. Mana biyuki? Antuk sini. Tak terjawab, tak ada cik pertanyaan terjawab dia Pak. Lo bangkit jengkel malaikat ko. Tanpa aja cambuknya Pak Ibu. Lacui aja cambuknya. Kiranya ibu kau nak kanai lah ibu. Biarang malaikat kau cambuk je lah. Indak jo kanai lah. Lah 3 kali nyo cambuk indak jo kanai lah. Kilonya martabak tadi mambek ibu. Jadi nyambek di martabak dicambuk dia. Tapi jangan ibu contoh le kau ndak cak martabak seseraka kau nyambek di malaikat apa di martabak kau cak ndak. Ini cerita ya untuk mendidik kita supaya bersedekah. Nya jangan jadi batu tu tak itu maksud itu. Pokoknya itu ada tujuannya orang bercerita supaya kita termotivasi untuk bersedekah. Gitu. Karena kata Nabi kan semua orang dilindungi oleh sedekahnya. Kan perlindungan sedekah macam-macam. Ibu ketika nanti sakit, ketika mati
dilindungi sedekahnya. Bagaimana cara sedekah melindungi kita mati? Mudah mati kita. Orang kiki tu ibu, matinya payah tu. Cua payah piti keluar di saku situ keluar nyawa dia badan ke sakit payah gitu. Tadilah ibu kamu. Cua saku-sakunya sampiknya piti keluar situ nyawanya sampiknya besok tu. Itu orang kiki tu payah mati tu. Tadilah ibu. Maka suami-suami yang kiki tu ibu payah mati besok tu. Makanya pak-pak jangan kiki-kiki je ke ibu. Akan agian saya lah, akan tak minta agian saya. Pada awak payah mati besok. Itu. Itu. Nah, jadi ya, orang kikir itu matinya payah. Gitu. Nah, ketika nanti di alam kubur, Bapak Ibu kan sempit, pengap, gelap, gulita itu, alam barzah itu. Tapi sedekah datang sebagai cahaya tu. Datang sedekah ya sebagai AC-nya keluar angin. Datang sedekah sebagai kawan keluar kesepian. Sedekah yang datang. Betul. Itu makanya kata Nabi sab'atun yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi ila yaumil qiyamati. Ada orang yang diamankan Allah sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat diamankan selama berada di alam barzahnya. Tidak ada payah, tidak ada sakit, tidak ada susah di dalam barzah. Siapa yang 7 itu salah satunya? Man bana masjidan, yang ikut membangun masjid, kan sedekah. Itu. Man warasa mushafan, siapa yang mewariskan mushaf, kan sedekah. Sedekah tu Pak. Ya. Man hafara bi'ran, siapa yang menggali sumur untuk orang banyak, sedekah tu kan. Sedekah Pak. Nah, jadi setiap fase perjalanan kita, mati kita, alam barzah kita, mahsyar kita, hisab kita, mizan kita, sirat kita sampai ke surga, sedekah yang membantu Pak. Itu maka orang ketika mati minta bersedekah. Kalau begitu hebatnya sedekah itu. Tak tahajud minta Pak, tak baca Quran. Yang kedua, kenapa mereka minta bersedekah? Kadang sedekah ni amal yang paling ringan dari semua ibadah. Kenapa paling ringan? Karena sedekah ini bukan hanya uang Pak. Apa kalau pergi haji? Perlu dana. Puasa, perlu sahur, perlu buku, dana. Salat perlu penutup aurat, ya, dana. Kalau sedekah, enggak Pak. Sedekah itu enggak bermodal Pak. Yang punya uang dengan uang. Tapi sedekah itu umum. Bagaimana umumnya kata Nabi? Hingga raf'ul hajari minat tarik sedekah. Mengangkat batu ke pinggir jalan itu sedekah. Apa modalnya Pak? Enggak ada modal Pak. Modal kemauan saja. Kok nampak batu, kok nampak paku, kok nampak duri di tengah jalan, ibu katapian. Apa katapian? Sedekah. Bah kok bisa sedekah Ustaz? Kok ada paku atau batu bulik di tengah jalan tu, ibu katapian. Kalau dia ibu padi ase batu tadi, lewat orang 3 beranak, pebonci yang jauh motor, talinya nama apa, peleset, jatuh, patah-patahnya Pak. Bara biayanya kalon tu Pak, bara cacatnya beko tu Pak. Bara banyak Pak bersedekah ke keluarganya tu. Ndak, sedekah tu Pak. Itu cik kasus bro. Kok ada 10 orang yang jatuh di batu tu, bara banyak Pak sedekah ke orang tu. Mengangkat batu ke pinggir jalan tu sedekah kata Nabi. Wah, ikut polisi lalu setinggi antah nyubik tengah jalan tu. Itu bara kerugi ibu tu. Nyok ada batu ke tepian, ikut beton letak ke tengah jalan tu. Jadi ibu apa-apa nampak polisi lalu di muka rumah tu buka lah gitu. Ya. Karena Bapak Ibu kehilangan amal banyak nanti tu. Setiap orang yang lalu yang taniayu de apa ibu yang kesal dengan ya polisi lalu ibu bapak tu, nanti membayi di akhirat dengan amal tu Pak. Cayolah kamu. Ya, inyo bersedekah ke apa tu apa bayi semua. Apa ambil haknya. Apa ibu kalau ambil polisi lalu, kalau ingin membuat polisi tidur itu bikin pendek apa rendah tapi banyak. Kan tujuannya mengerem orang. Tolong direm. Kalau direm kan banyak buat. Jangan tinggi banyak orang dicoba. Itu menzalimi orang tu Pak. Karena jalan tu milik orang banyak dan milik awal. Untuk apa dikasih polisi lalu setinggi itu? Jalan dah punya awak lama. Jalan milik orang banyak. You anak ketek-ketek, Ustaz, you jagolah anak awak. Kalau jalan suruh anak berjalan bermain tengah jalan tu tak mungkin. Anak di rumah lah mainnya, jago anak awak tu gunungnya awak induknya paknya tu. Jadi zalimi hak orang. Pernah ada kejadian Pak Ibu, dakik tempat tinggalmu tu.
Nyubit polisi lalu tinggi, Pak. Ada tukang jual bakso, Pak. Bakso pakai motor becak tu, Pak. Dek menghindari tingginya, Pak, nyubak ke tapi, Pak. Tu tak cilantang apanya tu, Pak. Tak tonggiang apanya tu, motor bega yo gerobak-gerobak tu. Bangkit tanginya, Pak. Bangkit tanginya mencelik gerobak tak tonggiang tu, Pak. Pak, kau nak bangkit tanginya, Pak. Abi modal. Orang rumah, awak baru keluar rumah mungkin, Pak. Orang rumah lah menunggu piti, anak mungkin sekolah tak belanja esok. Ibu ti tu. Bayi apa tu, Pak. Nen membek polisi lalu, bayi dia kira semua cayolah kamu. Nah itu. Kamu dah nakut-nakut nampak ibu lo kan? Ya memang gitu aduhnya. Tak percaya cubalah. Nah, jadi sedekah tu ringan. Mengangkat batu ke pinggir jalan tu sedekah. Ya. Mengajak orang kepada yang baik sedekah. Ibu bapak saya kayak tadi tu, siapa yang manggil maghrib atau sebelum maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu, warga komplek ini, masjid jamaah Masjid An-Nur, malam ini kita ada wirid di masjid, ya kan, tolong luangkan waktunya hadir. Itu sedekah tu, Pak. Sedekah tu, Pak. Mengajak orang. Kalau ada orang bertangka, awak kecil, malu awak jangan bertangka jo. Ada sedekah tu, Pak. Kata Nabi. Murah sedekah kau, Pak. Tak modal. Jadi, kalau haji tak satu orang bisa loh, Pak. Kalau tahajud mungkin tak satu orang bisa loh, Pak. Tapi sedekah, orang sakit bisa sedekah. Baca orang sakit bersedekah, at-tabassum ala wajhi akhika sedekah. Tersenyum sedekah. Ibu bapak kalau tak ada piti, kalau tak ada piti, ikut piti lah tak ada mengambuk, yalah rugi banyak ibu tu mah. Ya tu. Iya, wala piti tak ada gersedakan, tu mengambuk lo tiap hari. Berapa rugi ya Pak ibu tu. Nyo kalau tak ada wak piti dah. Sedekah. Iya, jangan je surang-surang, ada orang kalau surang tak sehat lah tu. Nyoba ada orang. Asal nampak orang. Itu. Sedekah. Mudah sedekah kau, Pak. Tak payah mana sedekah lu. Ibu je membuduk-buduk di rumah tu. Asal nampak apa? Kan senyum sedekah, Pak. Itu. Tapi jangan dipasuan, Pak Ibu. Ya kan kalau dipasuan tak lo rancak bentuk lo, Pak. Itu. Beko asal sobo apa ikut tadi tu kan. Oke, Pak damam kau ya. Iya, ada lo takarannya, itu tulus gitu. Aja setiap nampak apa lah kau macam tu kan. Siapa kalau sakit orang marin ajaknya, ya tu, tak sehatnya lagi. Nah jadi itulah Bapak Ibu kenapa orang ketika mati minta sedekah. Karena sedekah itu amal yang paling ringan. Yang paling ringan itu sedekah. Tak bermodal orang sakit bisa sedekah. Ya tu. Bahkan kata Nabi, kullu tasbih sedekah. Subhanallah, subhanallah, sedekah. Bapak Ibu, kata Nabi, setiap sendi kita punya sendi 360 nih. Setiap sendi kita ni menuntut sedekah. Setiap sendi kita ni, Pak, kau menuntut sedekah kau, Pak. Jangan Bapak Ibu kira tangan nak dilipik modeko kau ndak mahal biaya kau. Kau ndak mau dilipik tangan ibu. Ba murus beko tu. Deko saja dah. Ba beko bangai. Ba makan. Bara biaya untuk melipiknya kau. Perlu sedekah ibu kau. Maka kata Nabi, kalau ndak ada yang mau sedekahkan tasbih, setiap tasbih itu sedekah satu sandi. Minimal 360 kita tasbih setiap hari. Itu sedekahnya. Kan tasbih sedekah, tahmid sedekah, takbir sedekah. Jadi sedekah tu umum. Ya, itu kenapa orang ketika mati minta sedekah. Itu amal yang paling ringan, yang paling kecil, tidak bermodal, tapi dampaknya, manfaatnya begitu besar sampai ke akhirat kelak. Nah, yang kurang bersedekah nanti menyesal. Jadi penyesalan manusia ketika akan mati, ketika check in tadi, kan mati itu check in kita tuh menuju perjalanan akhirat, itu sedekah. Makanya kata Nabi begini, Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa sedekah yang paling besar nilainya? Apa sedekah yang paling besar nilainya? Ayu sedekati a'zam.
Apa sedekah yang paling besar nilainya? Sedekah? Ya, tapi ada yang paling besar. Kapan? Antasaddaqa wa antas sahihun. Bersedekah ketika sehat. Jadi ketika sehat kau Pak Ibu, itu sedekah yang paling besar nilainya. Bakok ketika sehat, sebab ketika sehat kau piti pegunung. Ketika sehat kau kiki tibu. Ketika sehat. Jangan kau tunggu sampai sakit. Karena sedekah ketika sakit kau tidak berguna. Tak ada nilai sedekah ketika sakit. Ibu kalau sakit, diminta orang piti 10 juta bagian ikut rumah. Ya nak? Kau ketika sakit kau dapat guna harato le Pak. Tak ada guna harato ketika sakit le. Napa guna harato kau sehat? Kiki tiba ketika sehat. Apa buktinya Pak Ibu? Ketika sakit harato dapat guna. Sedekah ketika sakit dapat guna. Gini. Bapak masih ingat tak ketika dulu di kampung? Tahu Bapak Ibu tasamu yang boleh duit tindak, yang boleh payah hidup, yang boleh dulu di kampung orang gaib payah. Dulu awak makan ayam tu kan dua Pak. Kalau ndak awak sakit, ayam sakit. Ya kan? Tak bisa awak makan ayam 2 hari dah Pak. Wah tunggu sakit ayam lu Pak. Kecak ayam dah rakuk-rakuk dah mati dah biar aja. Enak. Oh tu biar ayam ni dah lari ayam dulu Pak. Ni dah terakuk seperti itu. Tu dah biar tu baru menggoreng ayam tu Pak. Lah sakit ayam kau Pak baru makan. Atau awak sakit. Ya nak. Lah 3 hari angek badan tu tak makan tu ditanya dak makan nang macam. Ndak. Ang taraga api ayam ya macam. Api ayam macam Mak. Tuan tok soalnya kan. Dia panggil adik lemah kakak. Adik lang. Ang kaja ayam tu sikuah. Tu udang damam tu Adik kau Pak nyok kaja sepanjang nagari ayam kau Pak. Kasama larinya buru ya ayam kau Pak. Yo semangat mengajar ayam kau Pak. Bakoknya semangat mengajar. Inyo nak makan miko tu mati yo. Yo kan semangat mengajar tu mah. Oh nyok kaja dape ayam kau kecak mak dah biar lah. Dah biar. Dikubak kulitnya tu dikalon isi paru itu nak. Tu daging bumbu diapik yo bambu tu mah. Mesti yo bambu tu sampai kariang. Lah kariang kecak mak kawak. Nah makalah yang surang. Bagian siku tu kawak tu Pak. Ya. Yalah diambil ayam tadi dipatah. Ambil seketik tu digigit pahit rasa dapat. Ndak ayam tu dah pahit dah selera dah pahit. Ndak lama makan ayam kau lah kecak awak kadik tadi makan sana di waang lai. Ya nak. Tu bukti sedekah ketika sakit dapat guna. Tak bernilai. Cola sehat Pak hilang ayam kau langsung nak bagi dah Pak. Ya tu. Dah pulang lalu Pak ada cerita lah. Tak kau bagi dah Pak. Ya tu. Itu bukti sedekah ketika sakit dapat guna. Apalagi kata Nabi wala tumahil hatta balagatil halqum. Jangan kau tunggu bersedekah sampai nyawamu ke tenggorokan. Jangan. Li fulan kaza, li fulan kaza, li fulan kaza. Lalu kau berkata untuk si anu sekian, untuk si anu sekian, untuk si anu sekian. Apa kata Nabi? Kalau ndak kau bagi pun akan dibagi orang tu. Lasiko nyawa Ndak kau bagi pun pasti dibagi sebentar lagi itu kata Nabi. Maka sedekah yang paling hebat tu ketika sehat. Makanya dulu ketika masih sehat kok sedekah. Sedekah lah. Baju nan 2 lemari tu bagi separuh le. Kan banyak mana baju rumah tu. Kemanga banyak-banyak baju lewat lah 60 semua mah. Ya tinggal sampai pasang lah itu. Ya tu. Kalau 60 kok banyak-banyak baju le kau dak lama pakai dia tu bagi. Baru dapat tanya saya besok. Tu. Ya. Kau ada auto 3 bagi-bagi. Ya tu Pak. Mengauto banyak-banyak rumah tu Pak. Ya tu bagi auto tu le. Aduh, auto kau sampai ampek di rumah tu Pak. Ya kau mengajo auto sebanyak tu bagi. Percayalah Pak, apa kalau mati ni banyak auto tu banyak sama. Kok diagi dah tambah waktu tu habis auto sedekah satu. Percayalah kamu. Ya tu. Pak. Kau cik jadi bagilah Pak. Ya tu. Tapi begitulah hebatnya sedekah. Ketika manusia akan mati, mereka minta bersedekah. Karena ternyata sedekah itu amal yang ringan, yang kecil, ya tapi dampaknya begitu besar. Dan sedekah, Bapak Ibu semua orang bisa. Bisa semua orang bersedekah. Nah, itu penyesalan pertama manusia ketika akan mati, minta ditambah hidupnya, ditunda matinya agar dia bersedekah. Bahkan sedekahnya bukan sedekah biasa, Pak. As-sadaqah. Bersedekah itu bahasa Arabnya atasaddaqah. Atasaddaqah. Tasaddaqah ya tasaddaku. Tapi tanya diganti dengan tasdid as
Sadaqah. Dua tasdidnya. Sod double, dal double. Apa maknanya? Saya akan bersedekah semua harta saya, dan saya cari sebanyak itu lagi, dan sedekah pun juga sebanyak itu lagi. Andai saya punya uang 1 miliar, mati saya sekarang, Ibu, saya berjanji kepada Allah, ya Allah, kalau kau tunda mati saya bersedekah semua 1 miliar, saya cari 1 miliar lagi untuk bersedekah lagi. Itu namanya as-sadaqah. Begitu inginnya manusia bersedekah ketika mati. Begitu inginnya manusia bersedekah ketika mati. Nah, makanya Bapak Ibu, ya, kalau sudah terniat sedekah, sudah, jangan tunda. Ya, Pak. Makanya Bapak Ibu, sering kita akan lewat di lampu merah tuh, Pak. Ya, ada orang-orang menjual tisu, menjual sapu lidi, beli itu, Pak. Apa memang tak butuh barang tu, tapi bersedekah kayaknya. Dia tak selalu membeli kau kena butuh lah, Pak. Dia tak mau meminta-minta kepada kita. Dia malu meminta. Maka caranya kita beli barang dia walaupun kita tak butuh, sedekah untuk dia. Nah, itu penting tu, Pak. Ada orang menjual kerupuk, Pak. Ya kan? Kerupuk Palembang tu. Beli, dia tak mau minta-minta. Tapi kita tak butuh barang dia, bersedekah ke dia. Sedekah. Nanti kerupuknya mau dikasih ke yang lain boleh. Kok kak kucing makin aja, Pak. Ya dah, kalau tak makan dah, Pak. Ya kau bersedekah lah kak kucing tu. Dan kan kanjang saya bisa sedekah, apalagi kak kucing. Jadi bersedekah tu Bapak Ibu begitu besar nilainya. Ya. Nah, itu kenapa manusia minta ya ditunda matinya supaya bisa bersedekah. Nah, itu makanya ibu-ibu ketika layalun mati ke, ya toh, harta awak itu kan begitu. Kata Nabi, ada sahabat, mali, ini harta saya, ini harta saya, ini harta saya. Apa kata Nabi? Hartamu yang kau makan sampai busuk, yang kau pakai sampai lapuk, dan yang kau infakkan, yang kau sedekahkan itu fa'abaqaita, hartamu yang kekal abadi yang kau sedekahkan. Kan makanya kata Nabi kan begitu. Apa kata Allah? Di surat An-Nahl ya. Surah An-Nahl ayat 97. Apa kata Allah? Ma indallah ma indakum yanfad wa ma indallahi baqa. Apa yang kau simpan itu hilang. Apa yang kau titipkan pada Allah itu yang kekal abadi. Yang kita titipkan kepada Allah itu yang sedekah tadi. Itu yang kekal abadi kata Allah. Nilainya. Yang kita simpan di rekening kita mati dibagi orang tinggal, Pak. Ada. Nah, karena itu Bapak Ibu menjalang tiba malaikat kok. Ibu ansu-ansu lah, ya kan, mengekalkan punya. Itu jangan sadonya Bapak Ibu, nak beli sadonya dah. Ya, iya. Ada lu orang kau Pak nan harap tu awakku yang awak sedekahkan sadonya. Ya kan? Memang Abu Bakar begitu. Tapi anak Abu Bakar tak beda sama je anak awak lah Bapak Ibu. Anak Abu Bakar kau lah terdidik dengan baik. Anak awak kau dia kena ratu sedekahkan sado Pak cakik Bapak. Ya kan? Ya, anak awak beda je anak Abu Bakar, Pak. Berangnya kau yang sapu kau ni, melawannya kau tu, Pak. Makanya ada peringatan Allah, jangan kau tinggalkan anak cucumu dalam keadaan lemah. Lemah di sana termasuk lemah ekonominya. Jadi tak boleh kita mensedekahkan semua harta kita. Abu Bakar Ustaz, dia contoh kasus, tidak general. Yang umum sepertiga maksimal. Nah, itu. Nah, itu Bapak Ibu ya, penyesalan pertama ya, minta bersedekah. Sebelum ketika kematian telah datang, manusia minta ditunda untuk bisa bersedekah. Aku apa ibu yang mengiyahi minum ku laman koma. Laman. Ya tah. Ya. Lagi kok tambah laju kue, Pak tu tambah aman tu. Sedangkan air saya laman Pak, lagi kue bagai tu. Oh tu tambah aman ya tu mah. Iya, saudara. Apalagi tambah jus Pak. Oh, bertambah aman tu. Ya tu. Nah, itu baru satu. Ada pertanyaan dulu Pak Ibu sampai sini? Silakan Ibu. Begini.
Allah tadi tidak mengatakan apa namanya itu. Nah, Nabi mengatakan begini. Ini dalam sebuah hadis yang sahih ya. Ya ayyuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu fin niyam tadkhulul jannata bis salam. Itu hadis sahih. Wahai manusia, kalian ingin masuk surga dengan damai? Masuk surga dengan cepat? Baik. Pertama, afsus salam. Bila kau bertemu orang, ucapkan assalamualaikum. Tebarkan salam. Ternyata menebarkan salam itu besar Pak pahalanya. Wa at'imut ta'am. Beri orang makan. Tak disebutkan siapanya. Beri orang makan. Makanya Bapak Ibu kalau bersebut kawan sama makan di lapau, makan di kadai, bayan Pak. Jangan kudian taruh tagak. Aduh, orang kau Pak makan di lapau Pak. Yo kudian taruh tagak. Ya kau dulu tagak, kau kawan bayi. Aduh kawan kau Pak, kawan kau lun tagak le Pak. Nyampe ke kamar mandi tu. Itu. Bapak Ibu bayarkanlah. 10.000, 20.000 tu. Masya Allah Bapak Ibu. Nabi sebut tadkhulul jannata bisalam. Masuk surga lah dengan tenang kata Allah, kata Nabi. Jadi siapapun keluarga, dusana, kakak, kawan itu membayarkan makan. Ini namanya at'imut ta'am, memberi makan. Makanya Bapak Ibu kalau baca kitab Ihya Ulumuddin dalam bab makan itu diceritakan Bapak Ibu, Nabi Ibrahim diriwayatkan tidak pernah tidur di malam hari kecuali dia telah memberi makan hari itu 10 sampai 100 orang. Itu Nabi Ibrahim Pak. Tidak pernah dia tidur di malam hari kecuali dia sudah memberi makan 10 orang. Memberi makan itu jangan Bapak Ibu bayangkan mengundang orang ke rumah makan tiap hari. Tidak. Roti secik. Baru roti cik. 2.000. Berarti kalau 10 orang 20.000. Kan bahasanya memberi makan. Kan cukup bisa tuh roti. Kasih dia makan. Ya, jangan Bapak bayangkan harus keluar modal 200-500 ribu setiap hari. Tidak. Yang penting kita kasih makan. Itu makanya bahasa Nabi tadi, ittaqin nara walau bisiki tamrah. Tutuplah pintu neraka dengan separuh korma. Itu. Jadi memang begitu. Nah, itu makanya sedekah yang paling besar nilainya kan kepada memenuhi kebutuhan keluarga. Di istri, anak-anak kita memenuhi kebutuhan pokok, makan, minum. Itulah sedekah yang paling besar. Kata Nabi, sahabat bertanya Rasulullah, saya punya uang nih, saya bersedekahnya ke siapa? Kata Nabi, ibda biman taul, bersedekahlah ke keluargamu, istrimu nomor 1 yang patut kau sedekahi. Jadi istri itu orang pertama yang menerima sedekah kita. Jadi kita berikan dia belanja, nafkah itu sedekah namanya tuh Pak. Dan itu yang paling besar nilainya. Kadang ada orang kok Pak, mentraktir orang ngacok. Orang rumah minta bali apa saja Pak. Ya, bali sambal, ya apa, ayam bakar. Saya cik nyopak nyosarengi panjang saya. Tapi jo kawan cuah Pak. Ada orang cutu penyangki ya Pak. Kurang rumah saya pilih. Harus kata Nabi, ibda biman ta'ul, kau bersedekah tu ke istrimu pertama. Baru ke orang lain. Itu. Ya sedekah yang paling hebat tu ke istri. Kadang orang ditraktir, orang kanyang, istri awak kurui. Ya. Dia minta makanan nyo kawak serengi panjang saya dapetnya. Tiba di kawan-kawan sama sekantu, kawan sama permainan, sama-sama bersepeda, sama-sama reuni. Oh murah kalau apitinya. Ke orang rumah minta belanja untuk kebutuhan pokoknya, sangi panjang saya. Itu payah mati situ tu mah lah kamu. Situ payah mati itu. Percaya Pak, cobalah kamu so. Lihatlah nak saya Pak. Cobalah. Ya. Jadi sedekah yang paling hebat tu ke istri, baru ke Nabi. Siapa lagi? Ibumu. Sedekah yang paling hebat tu ke ibumu.
ayahmu, siapa lagi? Saudara perempuanmu, itu sedekahmu itu. Itu makanya nanti di akhirat Allah malu bertanya, ya, harta seseorang itu yang digunakan untuk siapa? Untuk ibunya, untuk anak yatim, dan yang suka memberi jamuan tamunya. Itu hadisnya begitu. Jadi kalau ada orang bertamu ke rumah awak, Pak Ibu, Nabi Ibrahim itu begitu, Pak. Kalau ada orang bertamu ke rumahnya, Pak, tamu kau tidak boleh turun kalau ulun makan, ya, Pak. Tamu kau ulun boleh turun lagi kalau ulun makan. Jadi sebelum tamunya mengecek, sebelum tamunya duduk, dah tiba makanan tu, Pak. Ibrahim begitu, Pak. Ya. Nah, awak enggak. Lah saja mau tak ni minum kulunya kalau ada kadang-kadang. Ya, lah tagak kawan kau dah makan nak lu. Lah tagak kawan. Itu. Jadi orang yang suka menjamu tamu itu Allah malu menanyakan hartanya di akhirat. Memang begitulah hebatnya sedekah tu, Pak. Memberi makan itu tadi. Nah, gitu. Nah, jadi memang memberi makan, mentraktir orang itu bahagian dari sedekah yang besar nilainya. Tapi ingat Bapak Ibu ya, keluarga itu nomor satu sedekahnya. Jangan Bapak Ibu sibuk ya, dengan orang lain baik, tapi dengan keluarga enggak. Justru istri, anak, ya, orang tua, saudara itu yang, makanya gini perintah Allah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba. Kalau engkau memberi sesuatu, maka berilah yang kerabatmu. Bapak Ibu, kalau kau bersedekah, sedekah yang paling rancak tu kau orang paling dakik. Kakak, adik, kemenakan, mama, itu yang perlu kita sedekahi, Pak. Kedua, kalau bersedekah ke adik, ke kakak, ke kemenakan, ke mama, itu tidak ada motivasi kecuali hanya untuk mendekatkan diri ke mereka. Tapi kalau tiba-tiba seorang, Pak, bagi kawak sekian juta, caleg mungkin tu, Pak. Ya enggak? Enggak pernah kenal selama kalau, Pak, tiba-tiba saya mantan pitinya kawak, caleg mungkin tu, Pak. Bakau nyagi wak piti. Enggak ada makan siang gratis tu, Pak Ibu. Kalau jurang lain, ada. Pastinya punya mau. Itu kalau magi ke orang lain pasti punya maunya tu, mah. Sayolah kamu. Tapi kalau magi ke adik, magi ke kakak, ingin kamu ngawak je nyo. Ingin awak dari nyo, tak ada. Kecuali hanya ingin berbuat baik saja. Itu makanya memberi yang paling afdal tu ke kerabat terdekat. Ibu bersedekah, berzakat tu kayak yang dakik dusana. Kecuali orang yang bawa tanggungan kita hidupnya tak boleh, ke isteri, ke orang tua, tak boleh. Tapi kalau ke kakak, ke adik, ke mama, bersedekah lakinya, bawa zakat lakinya, Pak. Itu yang paling afdal kita berinfak, bersedekah. Ya. Makanya Bapak, kalau kamu memberi sesuatu kepada orang, lihat siapa yang dakik jawab dulu, ni utamakan tu. Ini lagi pertama, itu yang ikhlas gitu pemberiannya begitu. Nah, dan itu ya nilainya besar. Nah, itu sedekah itu hebatnya. Gitu. Nah, masih ada Pak Ibu? Oke ya. Berapa menit lagi itu, Pak? Oh, 1 menit dah tanggung. Dahlah, begitulah dulu. Baru 1, Bu ya. Ada 3 fase lagi penyesalan nih. Nah, bulan besok lah, Pak. Lanjutin Bu itu. Ya dah. Ya tandang kok ngaponya. Yang pertama aku dulu lah, apa-apa ke ibu-ibu yang cekik aja lah. Ya dah. Pada mati payah besok. Gitu. Dah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.